Terima kasih New Life. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, waktu berlalu begitu cepat seperti yang Pastor Yenti katakan, ya. Hari Minggu rasanya baru kemarin tapi sekarang sudah hari Minggu lagi. Tetapi Tuhan selalu baik dan ada untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin ada di antara kita yang masuk kepada musim yang baru di dalam kehidupan kita beberapa waktu ini. Tapi kalau kita masuk dan keluar melalui dari satu musim kepada musim yang lain. Melalui pintu itu yaitu Yesus yang adalah kebenaran. Maka kita akan senantiasa menemukan padang rumput. Amin. Kalau kita selalu masuk dan keluar melalui pintu itu karena peralihan musim di dalam kehidupan kita. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan kehidupan. Yang adalah jalan kehidupan kita. Maka kita akan senantiasa menemukan padang rumput hijau. Puji Tuhan Bapak Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang akar. Nah Bapak Ibu Saudara, akar adalah bagian yang sangat penting dari sebuah tumbuhan. Ya, kita tahu kalau tanpa akar ada banyak hal yang akan terjadi dan kita akan pelajari pada pagi hari ini berkenaan dengan tema bulanan Blessed Life atau kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah bagaimana caranya supaya kita mengalami kehidupan yang diberkati dan ini adalah bagian yang cukup penting yang kita akan belajar bersama-sama tentang akar ya dengan analogi sebuah tanaman atau tumbuhan yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah. Namun saya ingin membawa kita pada sebuah pendahuluan bahwa kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Kita dipanggil bukan cuma sekedar untuk bertumbuh karena ada banyak pohon buah yang bertumbuh rindang dan tidak menghasilkan buah. Termasuk pohon buah mangga di tetangga saya, Tante Tina. Sebelah yang lain sudah menghasilkan buah. Yang pohon yang satu ini bertumbuh, rindang, banyak daunnya, tapi sampai hari ini belum menghasilkan buah Bapak Saudara. Nah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Dan percayalah Bapak Saudara ketika Yesus berbicara tentang pohon yang menghasilkan buah, konteks firman Allah itu adalah tentang pohon, jenis pohon yang menghasilkan buah. Otomatis ini bukan berbicara tentang tanaman yang cantik tapi nggak ada buahnya. Pastor Yanti Rambitan lagi hobi-hobinya tuh sakelen ya. Pohon yang bagus sekali tapi bukan pohon yang menghasilkan buah, bukan itu konteksnya. Tapi ada banyak metafora yang dipakai di dalam Alkitab berkenaan dengan pohon yang menghasilkan buah. Dua di antaranya adalah pohon ara. Ingat waktu Yesus berjalan dan dia menemukan pohon ara dan dia ingin makan buah ara tetapi tidak ada buah aranya dan dia mengutuki pohon itu. Karena harusnya dia menghasilkan buah. Dan satu pohon lagi yang digunakan di dalam Alkitab adalah pohon anggur. Ya Bapak Saudara ya, ada pohon ara, ada pohon anggur. Ketika Yesus mengajarkan bahwa hidup kita harus tertanam dan dibersihkan itu dalam konteks pohon anggur Bapak Saudara. Nah, ada bukti di dalam Alkitab kenapa berbuah yang baik itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Yohanes Pembaptis menyebutkan dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Berbicara tentang jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesuai dengan perubahan paradigma kita. Karena metanoia itu adalah perubahan paradigma. Ini berbicara tentang kalau kita bertobat, Bapak Saudara, Yesus menyelamatkan kita untuk kehidupan yang kekal, tapi Yesus juga menyelamatkan kita selama kita ada di dalam dunia ini, ya, dengan bagaimana caranya menghasilkan buah sesuai dengan metanoia, sesuai dengan pertobatan kita. Artinya Bapak Saudara, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu sama dengan harusnya kita menerima kebenaran. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca harusnya mengubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru dan itu keluar menjadi sebuah tindakan. Saya ambil contoh Bapak Saudara. Waktu saya punya hubungan yang salah dengan orang tua saya tidak menghormati orang tua saya dan saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dalam sebuah ibadah, saya mau menyerahkan diri Tuhan.
Dan ketika saya dibaptis, saya mulai datang ke rumah Tuhan, beribadah, belajar di live. Saya menemukan ternyata menghormati orang tua itu perintah Allah supaya panjang umur saya di tanah yang akan diberkati oleh Tuhan. Waktu jiwa saya, pikiran saya menerima kebenaran itu, ini yang firman Allah katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pulang ke rumah, saya harus belajar menghormati orang tua saya. Itu buahnya. Dan orang tua saya harus melihat, merasakan. Karena buah itu mesti bisa dirasakan, betul nggak? Buah itu mesti bisa dilihat. Buah itu mesti bisa disentuh, Bapak Saudara. Jadi pertobatan yang sejati itu ditunjukkan dengan buah pertobatan. Sudah berapa banyak firman Allah yang kita dengar? Bagaimana buahnya? Hasilkanlah, ada sebuah dorongan, ada sebuah tekanan. Kamu gak boleh ngomong kasar. Ada gak buah pertobatan itu? Kamu gak boleh mencuri. Ada gak buah pertobatan itu? Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan buah itu sekali lagi, itu bisa dirasa, dinikmati. Bukan cuma oleh pohon, tapi oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Jadi pastikanlah bahwa saya orang yang bertobat, orang-orang di sekitar saya bisa merasakan pertobatan saya. Karena ada kehidupan yang kelihatan, ada tindakan yang kelihatan, ada perkataan yang kedengaran, ada pilihan-pilihan yang bisa dilihat oleh saudara. Nah, menghasilkan buah yang baik itu perkara yang serius bagi Tuhan. Why? Karena Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ketiga, ini terlihat dari perkataan Yesus yang kita bisa camkan, yang kita bisa perhatikan. Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8, ayat yang 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Buah pun gak sekedar buah yang dihasilkan, saudara. Gak buah yang setengah jadi. Gak buah yang banyak uletnya. Tapi buah yang baik. Yesus katakan itu. Dan dalam kitab Yohanes juga disebutkan. Ini yang menarik Bapak Saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Keras ini Bapak Saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak. Dan Yesus berbicara itu dalam konteks pokok anggur Bapak Saudara. Nah, setiap ranting, tolong ditahan dulu slide-nya. Tahan slide-nya. Setiap ranting padaku kata Tuhan yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Saudara, saya coba kalau bawa pohon anggur, nggak bisa saya, nggak punya saya pohon anggur. Saya terima kasih buat jemaat yang sudah membawakan pohon ini. Ini adalah pohon pepaya. Bayangkan aja pohon anggur. Apa bedanya pohon anggur dan pohon pepaya? Satu, buahnya beda. Yang kedua, bentuknya juga beda. Rantingnya tuh lebih banyak. Kalau ini kan cuma sedikit Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, anggaplah ini pohon anggur, asli apa palsu? Bisa disorot lebih dekat. Asli apa palsu? Asli? Yakin? Seandainya dahan-dahan ini adalah dahan-dahan pohon anggur, anggaplah pohon anggur, asli harusnya menghasilkan buah, betul nggak? Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Di satu dahan ini saya bisa tarik. Dan rupanya ini cuma ditempelin. Tadi pagi saya tempelinnya pakai stapler. Tusukin, tancepin ke sini. Dan ini kelihatannya seperti dahan yang beneran. Dan tadi sekilas kita melihat bahwa bahwa dahan ini akan menghasilkan buah, saudara. Tapi Yesus bilang, coba balikin ayatnya tadi. Balikin ayatnya tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya
ada ranting yang pada Yesus kemungkinan tidak menghasilkan buah dan akan dipotong. Why? Karena itu ranting tempelan, persis seperti ini. Ditempel. Ini gak bakal berbuah Bapak Saudara. Kenapa? Karena ditempel. Bapak Saudara, ada banyak orang kelihatannya nempel. Setiap kegiatan agama dia rajin. Mau doa pagi, siang, sore, malam. Mau semalaman suntuk. Mau semua Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan. Dia kelihatan seperti dahan yang ada pada pokok itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sesungguhnya tempel. Dan Tuhan gak mau kita menjadi dahan yang tempel. Karena dahan tempelan itu, ranting tempelan itu tidak pernah akan menghasilkan buah. Jangan cuma kelihatan orang yang sudah dibaptis. Jangan cuma kelihatan orang yang sangat rohani. Jangan cuma kelihatan kita rajin beribadah. Jangan cuma kelihatan kita rajin baca Alkitab. Jangan cuma kelihatan kita rajin berkhotbah bahkan. Tapi gak ada buah yang dihasilkan. Kenapa? Karena tidak tempel, tidak melekat, tidak tumbuh dari pohon anggur yang benar, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran itu yang membawa kita kepada sebuah pertumbuhan, Bapak Saudara. Jangan menjadi orang yang kelihatan asli, tapi sebenarnya palsu. Dan ini banyak terjadi. Hari-hari ini Bapak Saudara. Ada di gedung gereja hari Minggu? Ada. Tapi masih hidup dalam hubungan gelap. Ada di dalam hubungan, di dalam persekutuan orang percaya? Ada. Tapi masih suka korupsi. Ada di dalam persekutuan orang percaya, tapi masih suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan perubahan paradigma kita. Kapan paradigma kita berubah? Waktu kita menerima firman Allah, pikiran kita diubahkan, masuk di dalam hati kita, dan keluar menjadi tindakan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kunci untuk bertumbuh dan menghasilkan buah tidak ada yang lain kecuali berakar. Akar pohon itu bukan cuma menopang sebuah pohon, tapi akar pohon itu berfungsi menyerapkan air dan zat hara. Ya saudara, saya sudah cek ini sama ahli pertanian dan katanya benar. Menyerap air dan zat hara, memberikan makanan full untuk menopang seluruh ranting ini untuk bisa menghasilkan buah. Itu datang dari mana? Dari akar Bapak Saudara. Akar yang menerima makanan itu. Akar yang mendapatkan makanan itu. Oleh sebab itu tanpa akar tumbuhan tidak bisa menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Saudara. Tidak mungkin menghasilkan buah pertobatan. Tidak mungkin menghasilkan buah metanoia. Karena perubahan paradigma kalau kita tidak berakar Bapak Saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Ini dasar ayat-ayat firman Tuhan tentang berakar di dalam. Kamu telah menerima Yesus, Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa? Berjalan mengikuti apa yang Yesus jalankan Bapak Saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ada sebuah awasan, ada sebuah dorongan, ada sebuah cara yang firman Allah ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa kita harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Bukan berakar kepada kepahitan. Bukan berakar kepada kebencian. Kalau udah sebutin nama Dia itu panas gua tuh sampai ke ubun-ubun. Itu udah, kebenciannya itu udah berakar Saudara. Saya nggak bisa ngelupain dia walaupun saya tahu dia istri orang, dia suami orang. Saya nggak bisa, itu udah berakar Bapak Saudara.
Dan firman Allah mengajarkan kita harus berakar kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada kepahitan. Jangan bertumbuh dalam akar yang salah. Kebencian, dendam, kekecewaan. Kecewa saya. Kejadiannya kapan? 35 tahun yang lalu. Buset, lama bener. Kejadiannya kapan? Udah lama. Yesus sudah mau datang. Kita masih berakar dalam hal yang salah. Berulang-ulang kali. Berakar dalam apa? Kekhawatiran itu akar yang salah, saudara. Setiap hari diserami kekhawatirannya. Gimana caranya? Khawatir nih. Anak mau sekolah, padahal anak mau SD ya, baru SD ya. Pikirannya udah nanti kuliah gimana ya? Bukan berarti saudara gak boleh berencana. Berencana sama khawatir itu beda, saudara. Bangun pagi, bisa gak ya gue kuliahin anak? Sepanjang hari itu mikirin terus. Itu namanya ngasih makan kekhawatiran. Kasih makan kekhawatiran. Kita berencana itu harus Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Tapi Tuhan gak mau kita jatuh dalam kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu. Wah nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Firman Allah bilang kesusahan hari ini cukup dipikirkan hari ini. Khawatir dikasih makan sehingga itu berakar saudara. Buahnya apa? Takut ini, takut itu. Semuanya takut, hidup dalam ketakutan. Akarnya adalah kekhawatiran. Jangan berakar di akar yang salah. Akar yang salah kalau ada pada pagi hari ini itu harus dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu kalau pohon yang sudah berakar itu semakin akarnya ke dalam semakin sulit untuk dicabutnya. Ya kan? Makanya jangan berakar dengan akar yang salah. Karena saudara perlu banyak waktu untuk mencabut itu. Tapi biarkan firman Allah membersihkan kita setiap saat. Makanya ketika kita dengar firman Allah, terima itu dengan baik. Dan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita belajar dengan siklus seperti itu. Dengan budaya kehidupan seperti itu, saudara, mengampuni bukan hal yang susah. Mengasihi bukan hal yang susah. Kenapa? Karena kita melatih diri. Setiap ada kepahitan, cabut dalam nama Yesus. Dengar firman Tuhan. Tuhan terima kasih saya bertobat pulang dari tempat ini, saya akan bereskan. Saya akan bereskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak membiarkan kebencian berakar di dalam hati kita. Tidak membiarkan kekhawatiran berakar, kemarahan, bahkan dosa-dosa yang lain. Perzinahan, apapun itu Bapak Saudara. Yang terikat dengan pornografi. Itu bisa berakar di dalam kehidupan kita. Kalau tidak dicabut. Terikat dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara. Jangan biarkan itu sampai berakar panjang dan kuat. Sehingga itu menopang kehidupan kita. Tapi firman Allah pada hari ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara yang mau berakar di dalam Yesus dan kebenaran, katakan amin. Berakar, saudara. Kehidupan kita akan menjadi ringan. Ada tantangan? Ada. Tapi kita sudah membangun sebuah budaya di dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah pertobatan. Saudara, akar yang salah harus dicabut dan mulai menanamkan akar yang baik sejak hari ini. Saudara mendengarkan firman Allah. Kenapa Bapak Saudara? Karena firman Allah mengatakan akar yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau akar yang pahit, enggak mungkin dia menghasilkan akar buah yang baik dalam kehidupan. Dan kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Saudara. Berakar dalam kebaikan hal yang benar. Yang pertama dikatakan berakar dalam Kristus. Itu kuncinya Bapak Saudara. Berakar di dalam Yesus yang adalah kebenaran. Makanya Bapak Saudara meneliti, melakukan dan mengajarkan firman Allah itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Kita mesti berakar di dalam kebenaran firman Allah. Berakar dalam firman, berakar dalam Yesus berarti berakar di dalam kebenaran Allah. Makanya kita perlu setiap saat, firman Allah mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Berbahagialah orang yang kesenangannya Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang tanam di pinggiran sungai. Yang akan selalu menghasilkan buah Bapak Saudara. Jadi setiap kali kita taat kepada firman Allah. Taat dengan pemahaman yang benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena ada juga orang-orang yang taat tapi pemahamannya salah, itu ada Bapak Ibu Saudara. Kemarin lagi diskusi dan Pastor Arief mencetuskan, ada juga orang-orang yang istri terutama ketika dia dengar engkau harus jadi kepala,
bukan jadi ekor itu diterapkan secara harfiah. Di rumah, Pak, kunci pintunya. Pak, jangan kurang ajar dong. Bapaknya dibentak-bentak. Suaminya dibentak-bentak. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita kepala bukan jadi ekor. Penerapan yang salah. Makanya kita perlu meneliti, bukan cuma sekedar baca. Amin. Kita perlu belajar. Ezra melakukan ini dalam Ezra pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudara bisa baca bagaimana Ezra bertekad untuk meneliti. Kita perlu diajarkan. Kita perlu diskusi. Makanya kenapa ada live group. Kita perlu orang tua rohani. Benar gak ya cara penerapan saya kayak begini dan lain sebagainya. Jangan sampai salah menerapkan. Berakar di dalam Yesus itu berbicara tentang menerapkan firman Allah. Begitu anaknya matanya salah lihat gitu ya. Nonton pornografi langsung dicungkil matanya. Kenapa? Karena firman Allah bilang. Kalau matamu menyesatkan kau, kucungkil matanya. Salah penerapan loh saudara. Tapi kalau kita mau berakar dalam Yesus Kristus, kita mesti belajar untuk meneliti firman Allah, mengakukannya, mengajarkannya karena itu bagian yang penting untuk berakar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah setiap kali kita taat kepada firman Tuhan, sebenarnya kita sedang berakar di dalam Dia. Ingat tadi fungsi akar, dia membawa seluruh makanan kepada pohon. Pada saat kita melakukan firman Allah, pada saat kita taat dengan penerapan yang benar, maka sebenarnya kita sedang kasih makan pohon kehidupan kita. Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, dia nggak bilang semur jengkol, sayur asem, babi panggang, sotomi, apapun yang kita bisa sebutkan menu-menu yang ada. Tapi Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sangat peduli dengan makanan kita, saudara mesti percaya itu. Yesus sangat peduli dengan kebutuhan jasmani saudara. Apa buktinya? 5.000 orang yang ikut sama dia tuh dia sangat sedih kalau orang-orang itu kelaparan. Makanya dia sediakan. Dia multiplikasikan 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang Israel waktu ada di padang gurun. Waktu mereka dalam melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Israel. Mereka ribut minta daging Tuhan. Tuhan kirim daging. Artinya apa? Tuhan yang saudara dan saya sembah peduli dengan makanan yang saudara butuhkan. Peduli dengan makanan jasmani kita. Tapi itu bukan segala-galanya, amin. Kita perlu melakukan firman Allah karena itu adalah makanan kehidupan kita untuk bisa menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan sampai kita sibuk mengupayakan makanan jasmani, tapi kita lupa kasih makanan rohani kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak menghasilkan buah, saudara. Ya, Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi setiap kali kita dengar firman Allah dan kita taat kepada firman itu, saudara dan saya sedang memberi makan kepada kehidupan kita, saudara. Karena hidup ini bukan berbicara makanan saja tentang jasmani, tapi makanan melakukan kehendak Allah itu memberikan kehidupan. Akar kehidupan kita sedang menerima makanan yang sehat, yang baik, yang cukup untuk bisa menghasilkan buah pertobatan pada saat kita belajar taat kepada firman Allah. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa menghasilkan? Berakar dalam Yesus yang pertama tadi berbicara tentang berakar di dalam kebenaran. Berakar di dalam Yesus yang kedua berbicara tentang percaya dan beriman senantiasa. Setiap hari untuk perkara yang besar, untuk perkara yang kecil, kita mesti belajar beriman. Belajar percaya, walaupun keadaan di sekeliling kita berkata enggak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya ya Tuhan. Itu latihan iman, saudara. Dengan melakukan hal seperti itu, sebenarnya kita sedang tertanam di dalam Tuhan. Saya ingat kejadian 16 tahun yang lalu, Bapak Saudara. Waktu iman saya dilatih ketika saya diberitahu, kamu akan datang ke Bogor. Kamu akan pelayanan dan bantu di gereja sidang jemaat Allah di Bogor katanya. Saya bilang, oke, saya akan doakan. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya akan datang, saya bilang gitu. Tanpa tahu, saya tinggal di rumah siapa,
Nanti hidup di sana bagaimana? Karena saya belum tahu Bogor, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana caranya saya perlu uang saku? Kira-kira gereja ngasih uang saku apa enggak? Tapi karena Tuhan menaruh sebuah kerinduan di dalam hati kuat tentang panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya katakan kepada mentor saya, oke, saya akan datang, saudara. Dan beberapa waktu sebelum saya memutuskan untuk datang ke Bogor, Bapak Saudara, ada sebuah kejadian dan itu yang menguatkan hati saya. Itu yang melatih iman saya. Satu ketika sore kami sedang belajar dan saya tunjukkan kepada teman saya, orang Filipina, sepasang suami istri. Hai Sister Jen, coba lihat pensil, saya pakai pensil kayu yang di laut itu. Pensil saya tuh cuma tinggal segini. Terus dia bilang, aduh Yohana, I'm so sorry, saya nggak punya. Kalau saya punya pasti saya kasih kamu, dia bilang gitu. Saya bilang bukan, saya bukan cerita mau minta, bukan itu. Tapi saya mau bilang, saya tuh nggak pernah pakai pensil kayu sampai segini. Biasanya segini aja udah hilang. Gampang hilang pensil kayu itu. Terus dia bilang, sorry ya, kalau saya punya pasti saya kasih, Bapak Saudara. Dia bilang begitu. Dan hampir setengah jam kemudian mentor kami pulang dari keluar rumah, dia waktu itu. Dan dia bilang, hi girls, lihat apa yang saya bawa, dia bilang gitu. Dalam hati saya paling juga kue, karena dia kemana-mana pulang bawa kue, makanan buat kami. Anak asrama soalnya. Paling juga makanan, paling juga kue. Saya bilang seperti itu dalam hati, Bapak Saudara. Dan waktu dia keluarkan, ternyata itu pensil, 1 dus. Terus dia bagi-bagi, kami ada berenam pada waktu itu, 1 lusin, jadi 1 orang dapat 2 pensil. Dan masih baru, Bapak Saudara. Dan di situ waktu saya mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Roh Allah berbicara kuat di dalam hati saya. Dan katakan, you see, kalau kamu taat, jangan ngomong keperluan yang lain yang besar. Pensil aja yang kamu bisa ketemu mungkin di jalan ada yang buang, saya sediakan. Saudara, dari sejak hari itu, saya belajar percaya kepada Tuhan. Percaya dan beriman kepada Allah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berakar di dalam dia. Kalau kita sungguh-sungguh mau menghasilkan buah pertobatan. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia menyertai Bapak Saudara. Dan setelah saya datang ke Bogor. Hampir waktu itu tinggal sama Mama Betty. Hampir 1 bulan pertama saya nggak punya Alkitab bahasa Indonesia. Karena saya keluaran dari sekolah Alkitab berbahasa Inggris Bapak Saudara. Akhirnya saya beli Alkitab bahasa Indonesia. Dulu saya pakai Alkitab Gideon yang hanya perjanjian baru. Akhirnya saya beli Alkitab bahasa Indonesia. Itu Alkitab yang ada di tangan Tante Aing sekarang. Yang udah usianya belasan tahun. Saya turunkan karena melayani perjamuan keliling Bapak Saudara. Dan ayat pertama yang saya baca. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Hai Abram, jangan takut. Upahmu sangat besar. Saudara percaya upah kita sangat besar? Waktu saudara melepaskan pengampunan. Waktu saudara berakar di dalam Tuhan. Waktu saudara belajar menerima kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Upah kita sangat besar, saudara. Percaya dan beriman senantiasa akan menyebabkan kita berakar di dalam Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 13 menuliskan dalam perumpamaan penabur. Dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang taat musiman. Hati lagi gembira, saya taat sama Tuhan. Saya kasih perpuluhan. Hati lagi gak gembira, sorry Tuhan. Saya lagi gak mau ngapa-ngapain. Termasuk ngampuni orang itu gak mau saya. Nanti deh. Jangan menjadi orang yang musiman. Kalau orang yang beriman musiman, dia tidak bisa berakar dengan baik. Sehingga pohon kehidupannya akan gampang tumbang ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, saudara. Semua orang akan menerima ujian di dalam kehidupan. Karena ada ujian kehidupan, sekolah padang gurun. Tapi pertanyaannya ketika badai itu datang apakah pohon kehidupan kita masih tetap berdiri dan berkatakan Yesus benar. Dan berkata puji Tuhan untuk semua ini. Karena saya tahu Tuhan menyertai. Jadi orang yang belajar untuk taat secara konsisten.
Jangan menjadi orang yang bergantung kepada situasi. Nah saudara, berakar di dalam Tuhan, yang pertama tadi berakar dalam Yesus Kristus yang sama dengan kebenaran. Yang kedua berakar dengan cara percaya dan beriman senantiasa. Yang ketiga berakar menurut Kolose 2 pasalnya yang ke-6 sampai 8 tadi. Berakar di dalam Tuhan dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan sekedar perkataan syukur, tapi tindakan yang bersyukur. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Kita senang menyanyikan lagu, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Itu sangat enak untuk dinyanyikan. Syukur dengan senap hati. Give thanks. Kita senang dengan lagu-lagu ucapan syukur itu. Tapi percayalah, ucapan syukur yang benar, bersyukur yang benar, bukan sekedar perkataan dan nyanyian, tapi itu adalah sebuah tindakan. Apa contoh tindakan kita bersyukur kepada Tuhan? Tindakan kita bersyukur kepada Tuhan dapat kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apakah kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik? Kalau kita tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya, dan menumbuhkan rasa cemburu, iri hati saudara. We act differently with what we sing. Sebenarnya kita sedang bertindak, tindakan kita itu beda dengan apa yang kita nyanyikan. Satu ketika teman saya, waktu masih kuliah di sekolah Alkitab, dia bilang begini, yo, saya pinjam gitar dari jemaat. Loh, kenapa mesti pinjam gitar dari jemaat? Kan sekolah kita punya. Jelek. Akhirnya dia pinjam gitar dari jemaat. Dan gitar itu berbulan-bulan dia taruh di hostel kami, Bapak Saudara. Itu pinjam apa minta? Karena nggak tahu kapan dibalikinnya, saudara. Well, mungkin orang ngasih, tapi nggak tentu dengan orang-orang di sekitarnya itu. Itu bisa saudara, kebiasaan minjem. Sorry saya harus katakan, ini memang nggak enak banget. Kebiasaan minjem itu sebenarnya bukti bahwa kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Apalagi minjem dengan niat tidak mengembalikan. Itu lebih berat lagi, Pak Saudara. Latih diri kita. Yang ada cuma pohon pepaya. Nggak ada pohon anggur, ya pakai pohon pepaya. Apa yang ada di tangan kita, saudara? Mengatur dengan penuh tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan. Jangan suka membanding-bandingkan. Orang punya ini kita mesti punya. Orang punya ini kita mesti punya, saudara. Menginginkan milik orang lain. Itu sebenarnya tindakan tidak mengucap syukur. Jadi jangan cuma nyanyi, Bapak Ibu Saudara. Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Cukupkan diri dengan ada yang ada pada kita. Jangan paksakan. Jangan paksakan, saudara. Ada orang punya kebiasaan memaksakan diri. Tiap bulan terima gaji, hanya bayar cicilan. Satu cicilan kurang, cicilan lagi. Ini mumpung murah, beli lagi, saudara. Padahal perlu juga enggak. Mengucap syukur, atur dengan baik, cukupkan diri, saudara. Saya pengen itu dong. Tapi kartu ini lagi diskon tuh kalau beli. Memaksakan diri, saudara. Padahal kita tahu kita nggak sanggup. Kalau saudara sanggup sih nggak masalah ya. Padahal sering kali itu yang terjadi. Dan itu membangkitkan sebuah budaya di dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu tidak menjadi teladan dan tidak menjadi contoh bagi generasi yang akan datang. Gaya hidup harus mencerminkan ucapan syukur kita. Gaya hidup harus mencerminkan bahwa saya orang yang berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang dia percayakan. Nggak apa-apa saat ini kita mesti susah dulu. Kalau kita atur dengan benar, Tuhan lihat dari sorga dan dia bilang, wow, Yohana bisa dipercaya, saya tambahin lagi. Kan itu prinsip firman Allah. Saudara agak sepi sih hari ini. Tapi saya harus
ingatkan kita semua termasuk diri saya sendiri. Ada banyak tawaran kehidupan di dalam dunia ini. Ada banyak tawaran. Ada banyak tawaran. Yang sering kali saya bicara dalam konteks di luar kemampuan kita. Tapi kita memaksakan diri Bapak Saudara. Dan itu menyebabkan ucapan syukur kita jadi berat. Berat loh Bapak Saudara. Menyanyi memuji Tuhan dalam kondisi hutang yang gak terselesaikan. Berat. Biar kita jadi orang yang mengucap syukur kepada Allah. Karena waktu kita belajar mengucap syukur dengan gaya hidup yang benar. Cara penanganan semua talenta yang Tuhan berikan. Itu dengan benar Bapak Saudara. Maka itu akan membuat kita semakin rooted deeply di dalam Tuhan. Semakin berakar di dalam Tuhan. Kehidupan kita menjadi kuat. Gaji 1 juta atur dengan benar. Terbiasa hidup dengan uang 1 juta. Ketika Tuhan tambahkan uang 2 juta gak kaget Saudara. Tapi gimana dengan gaji 1 juta tapi gaya hidupnya 3 juta? Kenapa? Saya punya kartu kredit. Saya bisa gesek 3 juta lagi karena limitnya 15 juta. Saudara, itu bukan uangmu. Limit yang ada di dalam kartu kredit itu bukan uang kita. Sudah perlu tahu itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai itu membuat kita tidak berakar di dalam Tuhan. Karena apa yang menghalangi kita berakar di dalam kebenaran? Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada yang menghalangi kita untuk berakar di dalam Tuhan. Ada yang akan menghalangi kita untuk melakukan firman Allah. Dia adalah filsafat yang kosong dan palsu. Yang diajarkan secara turun-temurun. Bulan kemarin saya ceritakan dalam ibadah umum yang ketiga dan keempat. Satu kali, saya lupa saya udah pernah ceritakan kepada saudara apa enggak. Tapi satu ketika saya pernah besuk, itu kejadian bertahun-tahun yang lalu. Besuk jemaat yang baru dapat cucu. Senang banget Bapak Saudara, luar biasa. Anaknya lucu banget. Dan karena lucu kan kita pengen pegang biasanya. Waktu saya pegang anaknya di ujung kaki, ini kok keras ya? Apa ya? Begitu saya buka bawang putih. Tan, kenapa dipakai bawang putih? Ya, ngusir roh jahat katanya. Ayatnya di mana ya? Itu yang disebut dengan ajaran turun-temurun tapi nggak ada di dalam firman Allah. Beberapa waktu yang lalu ada saudara telepon. Ci, ada orang ngelihat di rumah banyak setan katanya gitu. Oh ya? Terus gimana dong? Saya bilang kamu ajak hamba Tuhannya supaya dia kasih pengertian sama kamu dan doa di rumah. Udah. Satu ketika waktu saya pulang ke rumah dan saya berkunjung Bapak Saudara, saya lihat di kamar mandi, di pintu masuk, hampir setiap pintu dari halaman depan sampai belakang, itu ada kertas yang berbentuk salib ditempelin di atas pintu. Saya tanya kenapa salib tiba-tiba ada di mana-mana? Oh rupanya dia ngusir setan, pakai kertas merah yang berbentuk salib. Ayatnya di mana? Itu kebanyakan nonton film vampir. Dan kita terpengaruh dengan itu. Karena firman Allah bilang apa? Kita jadi powerless. Kita jadi takut. Kita lupa dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karena itukah kebenaran Tuhan. Tuhan berkata bahwa di dalam diri kita, roh yang ada padamu jauh lebih besar, saudara. Lah kenapa ngusir setan pakai salib? Ada ibu-ibu yang anaknya nangis terus itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia buka Alkitab, dia taruh di atas kepala anaknya. Ayatnya di mana itu?
Saudara, ada banyak filsafat yang kosong. Kalau tadi saya berbicara tentang cara penggunaan uang, cara gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, yang selalu menawarkan cicilan, dan akhirnya saudara nggak bisa nikmati berkat Tuhan. Kenapa? Tiap kali terima duit mesti bayar cicilan. Tapi di satu sisi yang lain kita mengabaikan Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada pada kita, saudara. Dan itu menjadi cripples, itu menjadi cacat, itu menjadi tidak berdaya di dalam kehidupan kita. Karena ada filsafat yang kosong, yang palsu, yang diajarkan turun-temurun. Bahkan oleh roh-roh dunia ini. Beberapa waktu yang lalu, saya telepon papa saya. Pak, bagaimana dengan rumput Jepang yang kami taruh di atas kuburan mama? Itu mesti dicabut rumput-rumput liarnya supaya rumput Jepangnya bisa tumbuh dengan baik. Terus papa saya bilang begini, nah itu mesti tanya dulu, tanya siapa? Tanya sama orang pintar, kata siapa? Saudara, kita ditakut-takutkan dengan tradisi. Saya bukan bilang tradisi itu jelek. Tradisi menghormati orang tua itu sangat baik, tapi harus dengan cara yang benar. Tradisi untuk hubungan satu dengan lain dalam keluarga itu sangat baik. Tradisi apapun itu sebenarnya baik pada mulanya, saudara. Tapi harus dengan cara yang benar. Wah, cengbeng kalau nggak ke kuburan ya. Takut saya. Ajaran siapa? Dan firman Allah mengatakan, ada yang menghalangi engkau. Makanya Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose, hati-hati. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Artinya kita rentan dengan tertawan. Tertawan oleh apa? Filsafat yang kosong. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Kita melakukan segala sesuatu karena kasih, bukan karena takut. Amin, Bapak Saudara. Itu firman Allah. Kita menghormati orang tua kita karena kita melakukan firman Allah. Hati-hati, Bapak Saudara. Jadi keputusan atau pilihan yang kita ambil, apa landasannya? Apakah itu firman Allah? Dan firman Allah harus menjadi final decision. Pilihan yang final, yang menentukan. Kita mesti milih A atau pilih B. Yang harus menjadi dasar adalah perkataan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, but deep root take a little effort to develop. Untuk punya akar yang dalam. Untuk bertumbuh dengan akar yang kuat. Di dalam kebenaran firman Allah. Untuk bertumbuh memiliki akar yang baik. Membutuhkan effort. Membutuhkan usaha, membutuhkan upaya, membutuhkan pilihan-pilihan. Saudara, memilih untuk mengampuni itu perlu energi, perlu emosi yang positif. Ada banyak hal yang kita butuhkan untuk bisa mengembangkan akar kehidupan kita supaya berakar di dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Doa saya pada pagi hari ini, seperti Paulus berdoa, untuk jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa katanya, supaya ia, Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan saudara dan saya, meneguhkan saudara dan saya, oleh rohnya di dalam batin kita. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati Bapak Saudara semua. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Ada akar-akar yang salah di dalam kehidupan kita. Yang pagi hari ini adalah kesempatan kita untuk berkata, Tuhan saya mau cabut akar itu di dalam nama Yesus. Mungkin itu pengajaran-pengajaran dari orang tua, saya nggak tahu. Tapi di lingkungan di mana saya berada waktu kecil, orang tua kalau berantem sama tetangga, saya mesti ikutan benci sama tetangga. Saya nggak tahu itu. Ada di sini apa enggak? Ya. Tapi ada hal-hal yang tidak baik yang orang tua mungkin, atau keluarga, atau siapapun yang pernah tabur di dalam kehidupan kita. Dan itu kelihatannya berakar kuat, dan itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan firman Allah. Sulit untuk menerima firman Allah. Kita perlu cabut akar yang salah pada pagi hari ini. Dan berkata, Tuhan, terima kasih aku mau berakar di dalam kebenaran.
Yang kedua Bapak Saudara, apakah saudara mau mengambil keputusan pada pagi hari ini? Bahwa saya mau menjadikan engkau Tuhan, engkau Raja. Artinya kalau dia adalah Tuhan dan dia adalah Raja, maka segala aturan main di dalam kehidupan kita yang berlaku adalah aturan Tuhan. Kita mau tunduk kepada kebenarannya. Kalau itu adalah kerinduan saudara bersama-sama, saudara mau cabut akar yang pahit pada pagi hari ini, cabut akar yang tidak baik, dan berkata, Tuhan, aku mau lepaskan semuanya itu dan aku mau terima kebenaran. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Dia. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saudara yang serius untuk berkata, Tuhan, aku mau Tuhan berbuah lebat, menghasilkan buah pertobatan. Tidak ada jalan yang lain kecuali berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.